Secure the future. Start invest. It's time. Teman-teman investasi, di manakah saham itu disimpan? Nah, pertanyaan mendasar ini harus kita ketahui jawabannya bersama. Apalagi ini sangat penting buat teman-teman milenial yang mulai akan berinvestasi saham. Kita tahu setiap pembelian saham itu pasti ada bukti transaksi ataupun bukti kepemilikan saham. Tapi saat ini setiap kita melakukan transaksi saham, kita tidak menyimpan ataupun menerima saham yang kita beli. Nah, pertanyaannya di manakah saham kita itu disimpan? Jawabannya adalah disimpan dan dititipkan di PT Custodian Central Efek Indonesia atau PT KESE. Dulu KESE namanya adalah KEDE ataupun Custodian Deposit Efek Indonesia. KESE adalah perusahaan self-regulatory organization di samping Bursa Efek Indonesia dan juga PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Fungsi dan tugas KESE tentu saja adalah menyediakan jasa penyimpanan efek, penyelesaian efek, dan jasa-jasa lainnya. Nah, masing-masing self-regulatory organisasi punya tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian kita akan bahas pada KESE saja karena di mana KESE ini adalah sebagai penyimpan surat bukti kepemilikan atau saham kita yang kita beli. KESE secara efektif beroperasi pada tahun 1998. Tugas utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan efek, kemudian melakukan penyelesaian efek, dan jasa-jasa lainnya. Sejak Juni 2002, KESE mulai menuntaskan program konversi saham dari warkat menjadi non-warkat. Nah, di sini Om mau cerita, zaman dulu saham dengan warkat itu saham bentuknya seperti sertifikat seperti ijazah SMA, ijazah SMP, seperti itulah ya. Ada batik-batik di samping kanan kirinya dan di atasnya sebagai listnya ya. Mirip seperti itu. Di dalamnya ada logo perusahaan emiten, misalnya adalah perusahaan A, logonya A. Kemudian di dalamnya ada keterangan mengenai modal disetor perusahaan, kemudian bukti kepemilikan kolektif kita, berapa lembar saham yang kita miliki, nama kita, alamat kita. Di bawahnya ditandatangani oleh direktur utama atau direktur atau komisaris utama perusahaan. Intinya betul-betul bukti kepemilikan yang bisa kita pegang secara fisik ya untuk saham zaman dahulu. Dan untuk melakukan transaksi kita cukup ribet. Apabila kita menjual saham kita yang kita miliki, maka kita bawa sertifikat saham itu ke broker untuk dijual. Dan kemudian baru kita menunggu untuk dilakukan transaksi sampai kita menerima uang. Dan lebih repotnya lagi sebenarnya dengan warkat, maka pemindahan itu secara fisik, pemindahan sertifikat. Bisa kita angkut ya secara fisik dengan kendaraan. Dan bahkan ada pengalaman yang unik nih, Om Vin pernah temui. Jadi sertifikat saham yang mau dipindahkan dari broker satu ke broker yang lainnya, karena sangat banyak dan harus gerak cepat dan udah malam atau udah sore, diangkut pakai ambulan. Sebenarnya ini nggak bagus ya, tidak harus kita contoh. Tapi mungkin di situ berpikir bahwa dengan ambulan agak-agak aman nih dari potensi terjadinya dirampok. Nah, dengan transaksi saham yang sudah tidak menggunakan warkat lagi, maka kita terhindar dari isu-isu seperti misalnya dirampok di tengah jalan, hilang, basah, rusak, atau terbakar sertifikat saham yang kita miliki. Karena apa? Transaksi non-warkat hanya melakukan pemindah bukuan rekening efek secara elektronik. Nah, teman-teman, kemajuan teknologi disertai dengan upaya untuk efisiensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan SRO-SRO yang lainnya membuat kita semakin lebih mudah dan semakin cepat melakukan transaksi dan semakin liquid. Di samping juga yang paling penting sebenarnya bukti kepemilikan itu tetap ada dan disimpan di PT KESE. Nah, Om Vin mau tambahin cerita serunya nih ya.
Jadi pada saat konversi dari Wirecard menjadi non-Wirecard tahun 2002 yang dilakukan oleh Kesei, itu banyak sekali broker-broker atau perusahaan sekuritis berbondong-bondong datang ke PT Kesei untuk mengkonversi dari Wirecard menjadi non-Wirecard, menggunakan koper dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita dimudahkan, dan untuk generasi milenial tidak perlu repot-repot dan ribet-ribet seperti dulu pada saat zaman menggunakan Wirecard. Sekarang bisa melakukan transaksi dengan cepat, mudah, efektif, bahkan menggunakan online trading, menggunakan smartphone kita tanpa kita bersusah payah untuk memegang ataupun mentransaksikan secara fisik. Dan itu bisa dilakukan secara cepat, mudah, dan aman. Nah, teman-teman investasi milenial, jadi boleh dikatakan oleh Om Vin bahwa industri pasar modal Indonesia termasuk salah satu industri yang paling cepat merespon, beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi digital yang ada, yang sekarang ini terjadi. Sangat adaptif, karena teman-teman investor milenial itu sangat dekat dengan teknologi digital, perkembangan teknologi terbaru, demikian pula dengan pasar modal yang sangat adaptif, maka tentu saja investasi saham menjadi investasi yang sangat cocok sekali buat teman-teman milenial. Mungkin itu saja penjelasan dari Om Vin. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih, dan jangan lupa terus invest. Secure the future. Start invest. It's time.